jika kalian bisa hidup di Rusia, maka kalian bisa hidup dimanapun di belahan bumi. Selain ada peluang, kemudian ada kompetensi dan itu mendukung. Nah, ada kompetensi-kompetensi yang memang waktu itu dibutuhkan. Oke. Waktu itu menjadi ahli geomorfologi, tapi kemampuan menyusun pemetaan geomorfologi yang belum pernah dibuat. Jadi Rusia tuh memberikan kuota hampir 300 atau 400 untuk warga negara Indonesia untuk menempuh studi pendidikan di universitas-universitas yang ada di Rusia. Baik jenjang S1, S2 ataupun S3. Buat kuliah di luar negeri itu emang butuh dua hal, tangible sama intangible. Tangible-nya itu ya kayak sertifikatnya, portofolio, nilai. Betul. Intangible tuh skills-nya, public speaking-nya, nulis esainya. Karena ngaruh kan. Biasanya kalau scholarship kan pasti ada interviewnya kan. Betul. Itu juga pasti ada kan. Betul, nah ada. itu kan skills. Iya, skill. Betul, Dan setuju. skill itu dilatih. Betul. Nggak bisa satu hari belajar langsung bisa, enggak. Betul. Karena semakin banyak case yang kita handle, kita semakin paham. Betul. Dan itu saya butuh itu. Jadi di usia-usia yang sangat produktif, waktu itu digunakan sebaik-baik mungkin. Waktu adalah pembunuh manusia sebenarnya. Jadi kalau kita bad treatment terhadap waktu, kita terbuang. Tapi kalau kita respect sama waktu, waktu akan menghormati kita. Halo semua, balik lagi bersama aku Coach Fikri di Globi Podcast. Jadi di podcast ini kita akan selalu undang tokoh-tokoh inspiratif buat kalian belajar hal-hal baru dan tentu memotivasi kalian ya untuk meraih prestasi-prestasi internasional. Nah, hari ini aku bersama dengan Mas Gary. Halo Mas Gary. Halo Coach Fikri. Wah, jauh-jauh datang dari Rusia. Jadi Mas Gary ini adalah ahli geomorfologi, yang mana ini satu-satunya researcher atau peneliti yang sekarang di Antartika ya Mas, orang Indonesia yang di Antartika ya. Betul, dengan misi Rusia ya. Dengan misi Rusia. Bersama Rusia, iya. Gitu. Dan udah lulus ya untuk di S2-nya. S2 di Master sudah di Saint Petersburg State University. Saint Petersburg University di Rusia guys. Jadi datang jauh-jauh dari Rusia nih. Mas Gary, mungkin langsung aja kita cerita. Siap, ya. Kita mulai dulu dari yang pasti tentunya bikin aku paling penasaran nih. Apa? Jadi satu-satunya peneliti Indonesia misi Rusia di Antartika. Iya. Kok bisa sih Mas, gimana Mas? Boleh ceritain gak? Ya ini juga skill sih. Sekarang spesial juga sih, bukan spesial juga sih, tapi memang kita sistem pendidikan di Rusia tuh unik ya. Dia satu itu dia terintegrasi antara pusat penelitian, universitas itu terkoneksi satu sama lain. Oke. Jadi itu satu sih sebenarnya, bukan juga karena because I'm special, bukan. Oke. Jadi biasanya kalau enggak lah, tapi pasti ada seleksinya apa gitu kan? Gak bisa saya punya semuanya. keahlian yang orang menjadi ini layak untuk berangkat. Oke. Menarik. Jadi ada satu skill yang itu perlu sekali sih menurut saya. Ya itu kan makanya itu yang menurut saya menjadi salah satu penting. Selain ada peluang, kemudian ada kompetensi dan itu mendukung. Nah, ada kompetensi-kompetensi yang memang waktu itu dibutuhkan. Oke. Waktu itu dibutuhkan ahli geomorfologi, tapi kemampuan menyusun pemetaan geomorfologi yang belum pernah dibuat. Jadi saya mendesain pemetaan geomorfologi di benua Antartika. Oke. Gitu. Kalau di Rusia tuh kuliahnya jurusannya apa tuh Mas? Geomorfologi itu? Kalau departemennya geomorfologi, tapi kalau nama prodinya, program studinya, kalau bahasa Inggrisnya Quaternary Paleogeography. Oke, apa tuh? Kalau bahasa Indonesia Paleogeografi Quarter. Jadi rekonstruksi pada zaman quarter. Proses-proses yang terjadi di masa lampau. Oke, menarik. Gitu. Nah, Mas tadi kan cerita sebenarnya universitas itu terintegrasi dengan Pusat penelitian betul. kan. Selain dari Antartika itu terkoneksinya dengan mana lagi? Banyak. Kebetulan saya kepilihnya di institut namanya Arctic Antarctic Research Institute. Nah, terhubungnya di situ. Nggak jauh dari kampus. Cuma kalau naik subway metro cuma 1 metro aja. Kalau naik bus nggak sampai. Nggak perlu transit Nggak ya. perlu transit. Nggak transit di Manggarai gitu. Nggak perlu. Aman. Nah, nggak perlu sampai ke Tanah Abang lah. Lanjut gitu kan. Oke. Jadi itu memang terintegrasi. Ada beberapa pusat geologi Karpinskova. Nah, yang di Saint Petersburg itu adalah salah satu kota. Kalau saya boleh katakan itu 3 kata kunci merepresentasikan Saint Petersburg. Kota pahlawan, kota budaya, dan kota sains. Oke, kenapa tuh? Pahlawan, budaya, dan sains. Karena di situ kan waktu Perang Dunia Kedua kan dia pernah ikut berperang kan. Oh iya, zaman Uni Soviet itu ya. Soviet, dan itu jadi waktu itu jadi masih namanya Leningrad ya. Itu dia pernah diblokade. Cuma banyak pejuang juga waktu itu. Itu makanya gelarnya kota pahlawan. Kemudian kota budaya salah satu Saint Petersburg itu dulunya kan ibu kota.
Ya. Dulu Moskow terus pindah ke Saint Petersburg selama ratusan tahun. Ya. Dan itu banyak sekali kekayaan budaya-budaya yang membentuk kota itu menjadi salah satu kota multikultural. Hmm. Jadi nggak hanya Kristen, tapi ada salah satu masjid tertua, masjid yang kalau di Indonesia terkenal Masjid Biru Soekarno, ya di Saint Petersburg. Oh iya, Nah, betul. itu. Yang terakhir kota Science. Pusat lembaga kalau di Indonesia itu BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Kalau di Rusia namanya RAN, Russia Academic Science, Rossiyski Academic Nauk. Kalau bahasa Inggrisnya Russian Academic Science. Itu pertama berdiri di Saint Petersburg. Dan memasuki saat ini mungkin usianya 302 tahun. Oke. Jadi itu yang merepresentasikan kota Saint Petersburg itu. Oke, berarti kalau saya tangkap sekilas, penelitian ini tuh harusnya persaingannya cukup kompetitif dong ya Mas di Kompetitif, sana betul, karena betul. pasti ini jadi pusat penelitian bahkan gak Rusia doang mungkin dunia kali ya. Dunia. Pasti ada peneliti-peneliti dari Jepang lah, Korea lah, macam-macam lah. Mungkin Coach Fikri kenal nggak salah satu peraih Nobel di tahun 2024, Ekimov? Itu dari Saint Petersburg, bidang kimia. Bidang kimia dan dia dari pusat penelitian. Jadi kalau di Rusia tuh S3 itu boleh ngambil di pusat penelitian. Jadi nggak harus di universitas. Kalau di Indonesia kan harus di universitas nih. Iya. Nah, karena S3 kan memang basicnya research kan. Nah kalau di Rusia boleh ngambil di lembaga penelitian. Oh, gitu. Mereka sambil ngeriset kan. Nah itu. Nah, Ekimov itu salah satu peraih Nobel tahun 2024 bidang kimia. Itu dari Saint Petersburg. S1-nya sama, Saint Petersburg State, tapi S3-nya melanjut di pusat penelitian. Oke. Dan Mas Giri kayaknya masih akan lama tuh penelitian di Antartika itu. Masih ongoing sih, masih 2 tahun lagi lah. Yang dicari apa sih Mas di sana? Yang di-research apa sih? Yang jelas mencari kebenaran. Kalau menjadi pembela kebenaran itu Satria Wajah Hitam. Oke. Orang yang mencari kebenaran. Kalau pembela kebenaran kuenya udah diambil Satria Wajah Hitam. Iya. Jadi yang dicari adalah merekonstruksi masa lampau, proses yang terjadi di bumi pada masa lampau, erupsi gunung api, dan itu kan terekam dengan baik di Antartika. Dan kita mencari fakta-fakta itu. Fakta-fakta yang akan direkonstruksi apa yang terjadi di masa lampau untuk mitigasi di masa mendatang. Iya, menarik sekali. Oke, Mas, ini dari yang aku dengar ya, makanya aku butuh konfirmasi kalau salah kan orang Asia. Kan kalau Rusia itu kan Euro-Asia ya sebenarnya. Dia antara Eropa sama Asia kan sebenarnya. Dan tapi kan kebanyakan di sana kulit putih kan. Iya. Sehingga sebenarnya saya tuh banyak murid yang ngerasa takut Coach, aku kalau ke Eropa ke daerah kulit putih kena rasisme nggak ya sebagai orang Asia. Nah kalau di Rusia kondisinya gimana? Rusia itu kan bukan hanya ras yang putih aja kulitnya, kan ada juga yang mukanya mirip Asia yang di timurnya ya. Ya memang Eurasia, tapi kalau boleh tepatnya sih negara transkontinental ya. Ada 2 benua yang bertemu di dalam satu negara kan. Betul, dia kan antara Asia dan Eropa gitu. Betul, sepakat sekali. Tapi itu kalau masalah rasisme itu perspektif ya. Ya ada yang kejadian, tapi kebetulan kita welcome sih orang Rusia tuh. Orang Rusia tuh menurut saya dalam pandangan saya mengapresiasi kalau kamu memang qualified, kompetitif, dan punya prestasi, mereka akan mengapresiasi. Oke. Jadi benar-benar meritokrasi ya? Kalau masalah jenjang akademik ya meritokrasi sih menurut saya itu yang terjadi di saya. Tapi kan setiap teman punya pengalaman masing-masing. Iya. Ya mungkin karena satu bahasa. Iya, kesulitan betul. komunikasi dan itu memulai rasis, kamu nggak bisa bahasa Rusia. Nah itu banyak kejadian teman-teman. Ada juga yang kejadian kayak gitu. Ada yang juga kejadian-kejadian tindakan-tindakan baik verbal ada. Tapi selagi kita sebenarnya adab sih, Coach Fikri, adab bagaimana kita membawa adab Asia kita, Indonesia yang santun itu menurut saya udah aman sih. Menurut saya itu kejadian di saya. Nah, menarik nih. Kalau Asia itu terutama Indonesia ya, kan kita tuh lebih kayak siap gitu. Di ini nggak sih kalau di Rusia kayak gitu tuh ibaratnya apa ya, ketinggalan nggak sih kita? Iya, dengan atau kita harus lebih berani? Lebih berani dan straight forward, minta apa ya ngomong. Jangan nggak enakan kan, jangan poke-pokean kalau kata orang Jawa. Poke-pokean jangan gitu misalnya. Tapi mungkin tahu batasnya. Misalnya kayak di Jawa jalur duit lama 2 jam. Boy aku nyilih duit mulu. Nah, 2 jam kemudian baru ngomong. Loh kok nggak dari awal ngomong gitu. Nah, kalau Rusia salah satunya itu sama jangan jam karet.
Rusia tuh kalau berjanji ketika janji jam 9, Oh. jam 9, jangan jam 9 malam, misalnya jam 9 pagi, 9 pagi, nah jangan datangnya jam 9 malam. Iya, Itu bablas banget betul itu kan. betul. Tuh. 9:10 gitu, Oh 9:15 juga enggak ya? itu kurang termaafkan juga. Apalagi 9:30 tanpa tak termaafkan itu. Oke. Jadi harus benar-benar on On time. time. Oke. Nah, dan kalau Mas Gigi tadi kita ngobrol juga Mas Gigi ini ke Rusia dengan beasiswa ya, beasiswa Betul. dari pemerintah Rusia. Iya, dari Boleh pemerintah ceritain Rusia. nggak Mas prosesnya gimana? Terus Oke. pas persiapannya dulu apply itu kayak gimana? Jadi saya sambil bantu mempromosikan sebenarnya. Jadi Rusia tuh memberikan kuota hampir 300 atau 400 untuk warga negara Indonesia untuk menempuh studi pendidikan di universitas-universitas yang ada di Rusia. Oh, Baik oke. jenjang S1, S2 ataupun S3. Itu tapi semua jurusan apa lebih ke saintek aja? Semua jurusan. Cuma memang ada prosesnya ketika kita S3 tuh ada pengecualian. Oke. Cuma beda dikasih uang saku kan. Ya. Nah, uang sakunya lebih gede yang saintek. Karena memang fokus pemerintah ke saintek. Tapi paham. teman-teman boleh juga mengakses pendidikan yang berkualitas bidang kedokteran ada di Rusia. Dan itu terbuka 400 kuotanya di ini. Dan untuk apply-nya itu kan kita kan ada perwakilan nih, perwakilan dari pusat pendidikan Rusia ya, pusat kebudayaan Rusia. Nah, itu bisa dikonfirmasi dan saya rasa seleksinya portofolio, dokumen apa-apa dilengkapi saja dan nilai sesuai. Dan kita diberikan pilihan 6 universitas boleh milih dan daftarnya online. Oke. Ada di harus ada Edukasi Indonesia. LOA-nya dulu nggak bisa? Harus ada LOA-nya? Enggak ya. Berarti bisa pilih di awal dulu, nanti baru apply university-nya. Bisa pilih awal dulu universitasnya, nanti dipilih sesuai kebutuhan. Mau ditaruh di mana sekolahnya. Karena di Rusia kan pendidikan itu kan kebutuhan dasar ya. Bukan kebutuhan yang kalau di negara-negara lain dibuat bisnis kan kayak gitu kan. Jadi tuition fee-nya karena kita nggak bayar. Tuition fee nggak bayar. Oh gitu. Jadi walaupun nggak beasiswa sebenarnya tuition fee-nya gratis ya? Ada yang bayar. Oh, ada yang tapi bayar. Tapi nggak terlalu mahal. Cuma bisa di cover sih itu. Nah, jadi scholarship-nya ini lebih ke buat living cost-nya ya? Ya. Dan kita dikasih uang saku. Nah, dan di Rusia tuh kan dia punya asrama ya. Nah itu kampus tuh punya asrama universitas itu. Nah itu biaya murah banget. Oh menarik sekali. Terus habis itu dia kuotanya 400-an. Itu total. Tapi biasanya banyak yang nggak sampai sih, nggak memenuhi kuota sih. Oh iya? Iya. Kok jadi bisa? Peluangnya banyak. Tapi ke tahun lalu banyak yang daftar tuh kuotanya lebih. Kuotanya sedikit, yang banyak daftar banyak. Tapi banyak juga yang seharusnya kan mulai meningkat ya atensi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri udah mulai banyak. Iya betul. Setuju. Itu ya juga sebenarnya kan yang dipengenin sama orang tua di Globi juga. Betul. Jadi makanya banyak sekarang itu di kita tuh udah bahkan dari SD, dari SMP mereka udah mulai bangun portofolionya. Iya. Buat nanti mimpinya kuliah di luar negeri. Mantap, keren. Betul. Karena memang kalau menurut saya saya yang dari saya amati selama bertahun-tahun saya bantu anak-anak ini buat kuliah di luar negeri itu emang butuh dua hal, tangible sama intangible. Tangible-nya itu ya kayak sertifikatnya, portofolio, nilai. Betul. Intangible tuh skills-nya. Public speaking-nya, nulis esainya. Karena ngaruh kan. Biasanya kalau scholarship kan pasti ada interview-nya kan. Betul. Itu juga pasti ada kan. Nah, itu kan skills. Iya, skill. Iya, dan Mas Gigi sih tahu sendiri lah, apalagi di bidang saintek. Kadang tuh banyak orang yang pinter banget tapi gak bisa ngomong. Iya, bener gak? Banyak itu perlu latihan ya tuh. Nah iya, karena bisa ngerjain sainsnya dan bisa ngomong tuh dua hal yang berbeda kan. Bisa mempresentasikan dua hal yang berbeda kan. Nah, sebab itu saya mau tarik dulu nih berarti kalau perjalanan Mas Gigi untuk persiapan kuliah di Rusia dapat scholarship ini udah mulai dari SMA kah atau baru ketika S1 kah? Karena S1 di UGM kan? Iya. Atau kayak gimana Mas Gigi? Jadi saya itu kuliah itu 5 tahun setelah saya lulus S1. Kuliah S2 ini 5 tahun setelah lulus S1. Artinya lulus dari UGM agak telat juga sebenarnya. Cuma telat-telat saya nggak membuang waktu, Coach Fikri. Jadi waktu saya S1 itu saya banyak tugas di luar negeri sebenarnya. Itu yang membanyak portofolio yang tangible yang disampaikan Coach Fikri sebenarnya waktu saya S1. Karena maupun ketika kita posisi jadi peneliti belum ada, sekarang nggak ada lagi nerima dosen ataupun peneliti di S1. Iya, betul. Pendidikan itu S2, S3 ya. Minimal S2, sekarang udah mulai S3 sekarang jadi syarat diperketat. Nah, artinya the best moment itu untuk bereksplorasi, berkarya waktu ketika di jenjang universitas S1.
Oke. Jadi S1 itulah kumpulkan portofolio. Kalau saya sih portofolio saya banyak di bidang riset ya sebenarnya. Saya juga Apa aja tuh Mas? Boleh diceritain saya nggak banyak dulu? ikut waktu zaman saya S1 banyak konferensi tugas. Oke. Awalnya tugas, karena saya nggak terlalu berminat jadi peneliti. Pengennya kalau pulang jadi pegawai aja, PNS aja pulang ke kampung kan. Iya, jujur itu cita saya. Sekarang masih bercita-cita nggak jadi PNS aja Kayak gitu? udah enggak deh. Udah enggak ya? Ya udah agak-agak. Tapi ya karena orang nggak enak kualat sama orang tua, bapak ibu saya PNS loh, guru loh. Gitu. Tapi menurut saya yang penting saya tuh agak apes kalau di UGM waktu itu. Bukan apes sih. Kenapa tuh? Jadi memang kebetulan waktu itu saya bekerja di UGM itu bekerja menjadi asisten peneliti itu di UGM. Oke. Nah, posisi asisten penelitinya bukan asisten peneliti abal-abal, bidang penelitian dan pengabdian. Nah, jadi saya jadi peneliti gara-gara itu sebenarnya. Ya, jadi itu awal mulanya tertarik sama riset. Ya tertarik. Cuma awalnya nggak terlalu apaan sih ini bantuin kayak ini, bantuin prof ini, bantuin ini. Tapi ada benefitnya. Ternyata ketika konferensi diberangkatin kan. Oh Nah, iya. itu ya udah saya menikmati. Soalnya niatnya bukan jalan-jalan yang kejadian yang itu ya peneliti itu ya. Ya. Yang itu ya itu. Nah, saya melakukan hal itu tapi memang bidang keahlian saya. Jadi saya memang bidang keahlian saya di geoscience waktu itu. Nah, itu yang menurut saya karir saya dibentuk di S1. Dan kemudian di S2 saya baru 5 tahun. Kenapa? Bagi saya kuliah jurusan saya kan geografi ya, fakultas geografi. Ilmu geografi itu ilmu dasar. Tapi yang practicable, yang bisa applicable sih, lebih applied sih, terapan. Ya. Jadi kalau lulus kerja ada yang nampung. Ya. Enggak lama nunggu. Nah, itu menurut saya. Dan itu kan skill butuh. Betul. Dan skill itu dilatih. Betul. Enggak bisa 1 hari belajar langsung bisa, enggak. Betul. Karena semakin banyak case yang kita handle, kita semakin paham. Betul. Dan itu saya butuh itu. Setuju. Makanya saya waktu S2 lebih 5 tahun juga sebenarnya, dan itu juga syarat Coach Fikri, karena saya kan sekarang pulang ke Indonesia ini kan dalam rangka selesai juga insinyur kan. Ya. Dan itu syarat pendidikan insinyur itu harus 5 tahun memiliki pengalaman kerja di bidang teknikan. Nah, jadi saya sambil kerja menunggu 5 tahun itu bukan nunggu S2 aja. Antrinya panjang, nggak ada lain. Habis S2, ternyata pendidikan insinyur. Habis itu berarti secara journey itu S1 lulus nih, 5 tahun tuh bekerja. Terus habis itu baru ke S2 itu. S2. Nah, sekarang bisa saya karena itu punya pengalaman, saya bisa daftar insinyur. Karena kan insinyur harus sarjana teknik. Betul. Sarjana sains boleh, tapi harus 5 tahun. Nunggunya lama. Ya, itu yang saya bangun. Oke, menarik. Dan juga terus tadi menarik sih Mas Gary bilang kayak skill itu dibangun butuh waktu. Konferensi kan berkali-kali gitu. Pasti boleh cerita nggak konferensi pertama kali gimana tuh? Saya udah kebayang tuh mesti bingung lah. Apa yang disampaikan? Gitu. Apa yang disampaikan Coach Fikri itu pertama kali itu saya konferensi itu di konferensi Southeast Asia Geography Association SEAGA. Itu di Kamboja itu saya. Di Kamboja? Iya, ke Siem Reap saya. Untung nggak diambil untuk judi online ya? Belum ada. Tapi saya lewat tempat itu yang di Poipet itu tahu semua saya. Karena saya dari Bangkok naik bis ke Siem Reap itu. Oh, jadi nggak langsung ke di mana penompengnya kan? Bukan di Siem Reap, tempat Angkor Wat. Oh, di tempatnya Angkor Wat. Oke, nggak flag langsung ke sana ya? Nggak flag langsung. Dan di situ saya juga bahasa Inggris masih terbata-bata juga waktu itu kan. Yang mana pengalaman. Nanti kita bahas soal bahasa ya. Itu. Okay. Tapi secara dari waktu ke waktu karena udah terlatih. Nah, itu butuh waktu memang melatih kita. Terbiasa itu kita berinteraksi. Kan kadang kita lihat tokoh-tokoh ya yang hadir attend ketika dengerin speech kita, dengerin konferensi kita, tertarik kan. Nah, itu gimana sih jawabnya? Nah, itu awal-awal gugup juga. Semua mengalami. Cuma kalau kita nggak menjalanin itu, kita nggak akan tahu bagaimana untuk menghadapi yang kedua. Betul. Tanpa menghadapi yang pertama. Nah, saya menghadapi yang pertama sehingga yang kedua, ketiga saya bisa handle. Iya, setuju. Gitu. Dan yang paling penting tuh sebenarnya adalah ketika ini menurut saya ya. Ini pertama nih, selesai. Kita harus belajar nih. Oh, aku kurangnya di sini, persiapannya kurangnya ini dan macam-macam. Jangan cuma yang kayak selesai, oh ya udahlah, ikut lagi. Ya udah lagi, tapi kayak kita nggak ada evaluasinya. Betul. Jadi kayak tiap yang penting, jam terbang tuh penting, tapi kualitas dari jam terbangnya itu juga penting. Itu sebenarnya dari tahap bertahap itu kan sebenarnya menambah, memperkuat kualitas sebenarnya. Ya, betul. Jadi udah kualitasnya sebenarnya kualitas kita kan prima ya sebenarnya, kualitasnya Pertamax gitu ya. Iya. Kualitas Pertamax 98 turbo ya, Pertamax turbo.
Nah, cuma kan kebanyakan dikasih etanol. Nah, kita kan pelan-pelan ngurangi etanolnya itu loh. Iya, Nah, setuju. jadi kualitasnya semakin baik gitu. Setiap waktu. Nah, kurang lebih kayak gitulah anomali analoginya seperti itu. Iya, iya, oke. Berarti ketika masa kuliah itu Mas Gary lebih banyak fokus dan mengisi waktunya di konferensi ya Konferensi kegiatannya. sama mengejar ketertinggalan. Saya tuh fans banget kalau di Jogja tuh kan ke Malioboro sebenarnya. Malioboro belajar bahasa Inggris sebenarnya. Kan saya dari kampung. Saya kan sekolah SD, SMP, SMA kan di Palembang, Di Sumatera Palembang, Selatan. Ya, betul. itu 3 kota 3 kabupaten saya sekolah. Dan itu saya menyadari satu, saya banyak tertinggal dengan teman-teman yang paling beruntung sih sebenarnya teman-teman yang sekolah di Jawa sih menurut saya. Oh ya. Dan saya Sepakat. kalau saya lulus bareng sama mereka, saya rasa waktu itu keputusan saya akan berdampak sebenarnya. Berdampak, saya akan ke banyak bertanya waktu ketika saya lulus barengan sama mereka. Karena saya tarik mundur, saya lulus sedikit telat, tapi dengan kualitas yang Pertamax Turbo tadi. Iya, Nah, itu yang menurut saya handle. Waktu saya datang itu banyak banget kita ketinggalannya, saya merasa. Jadi setiap pulang ke kuliah tuh kayak ke Malioboro itu. Nongkrong di parkir ada turis, saya teks Oh belajar. iya? Iya, Beneran? iya. Tanya nama, what is your name, itu kayak gitu. Itu yang saya lakukan. Menarik sekali. Ya, belajar langsung. Itu butuh keberanian sekali loh itu. Itu kerjaan saya waktu di Malioboro di Jogja tuh nanya-nanya turis itu. Karena menurut saya Jogja tuh banyak kota yang punya banyak peluang sebenarnya. Peluang untuk kita maju sebenarnya Ya, dan setuju. berkembang sih. Jangan hanya kupu-kupu sih kuliah pulang gitu. Dan saya menggunakan itu untuk membangun kualitas sih, memperkuat kualitas Pertamax Turbo tadi, SDM itu, kualitas kompetensi yang saya miliki. Iya, Gitu. Tapi enakan mana? Jogja apa enakan San Petersburg? Jadi kalau enak sih kalau makanan tetap Jogja sih. Wah. Tapi kalau hidup sih jagoan gudeg ya? Iya, jagoan gudeg gitu. Jagoan. Sama Saint Petersburg sih. Kalau Saint Petersburg hidup sih, comfortable sih. Cuma memang satu yang ada kelemahannya, setiap kota kan punya kelemahan ya. Saint Petersburg kita kurang bersosialisasi sih sama masyarakat kan. Cenderung ya kalau nggak kenal ngapain sih sosok akrab. Nah itu. Kalau Jogja kan ramanya itu yang kita kangen ya kan gitu. Setuju, sama setuju. gudegnya kan. Betul. Makanan juga Setuju. Ya kalau di Jogja tuh sama-sama nongkrong di angkringan, nggak kenal, bisa ngobrol. Nah, itu Rusia relatif enggak ya? Peluangnya 10/100 deh. Kecuali ketemunya sama-sama orang Indonesia. Iya, itu pun agak-agak lihat-lihat dulu kan. Iya, orang Indonesia banyak nggak di sana? Kita ada 100-an kalau nggak salah. 100-an. Kurang estimasi ya, 100. Estimasi 100-an. Oke, nggak terlalu banyak lah hitungannya kalau dibandingin beberapa negara-negara yang lebih banyak orang Indonya ya. Betul. Bahkan di Amerika lebih banyak kan Amerika. Iya. Kalau Belanda banyak banget ya. Oh iya, parah. Di setiap sudut orang Indonesia semua ya. Iya. Jadi kalau emang mungkin berarti kesimpulannya kalau mau cari pengalaman internasional salah satunya ke Rusia kan, karena orang Indonesia nggak terlalu banyak, jadi international exposure-nya tuh lebih berasa. Dan bahasa Rusia itu kan bahasa internasional dipakai PBB. Betul, salah satu 6 bahasa utama PBB. Bahasa utama. Jadi secara tidak langsung kita siap untuk berinteraksi dengan komunitas global sebenarnya bahasa Rusia itu. Menarik. Oke, saya tarik dulu ke kegiatan. Jadi selain konferensi, pas kuliah ada ikut kayak organisasi atau apa gitu nggak? Pernah sih saya ikut pramuka waktu itu. Pramuka? Kuliah? Emang ada kuliah di pramuka ya? UGM. Ini jujur nih aku nggak tahu bener kan nih. Setahu aku tuh sampai SMA aja nih pramuka nih. Enggak ya? Ada tapi enggak terlalu lanjut Mohon maaf ya orang-orang pramuka ya. Aku tahu bener kan. Oke. Ada ikut pramuka. Dia waktu nggak cocok karena banyak praktikum ya. Oh oke. Mohon maaf nih. Jadi akhirnya fokusnya ke tadi konferensi tadi. Akademik. Gue pengen lanjut kan sampai Pandega kan. Aduh nggak beruntung, waktu aja yang menurut saya nyiksa sih menurut saya. Nggak bisa baginya, berat banget baginya praktikum, kuliah, pramuka itu. Oke. Nah oke. Terus kemudian kalau saya tarik lagi pas masa SMA Mas Gary. Masih ingat nggak masa SMA-nya? Masih lah ya. Ya dikit-dikit lah. Nah kan waktu SMA di Palembang. Kalau pas SMA kayak gimana Mas Gary? Kayak lebih banyak ikut kegiatan organisasi, mungkin ikut OSIS kah? Atau kayak gimana? Atau lebih banyak mungkin malah ternyata banyak main-main. Banyak ikutan pramuka sih aku SMA. Pramuka, saya SMA-nya di kabupaten ya, bukan di saya tuh SD, SMP, SMA tuh 3 kota di kabupaten. Jadi SD saya di Kabupaten Banyuasin, di batas kota. SMP di kota sebenarnya dekat sama rumah. Rumah saya kan batas kota kayak Harapan Jaya ya di Bekasi. Oh iya. Rumah saya Harapan Jaya tapi sekolahnya di ini di Jaksel gitu. Ya. Batas kotanya Harapan Jaya itu mirip lah kayak gitu. Jadi tinggal jalan 1 kilo udah sekolah, tapi udah anak kota kan. Paham. Karena ada Palembangnya kan. Nah, SMA saya pindah pulang kampung ke kampung orang tua saya di Musi Banyuasin. Nah, itu sekolah emang sekolah bagus waktu
itu. Bagus sekolahnya. Negeri ya? Negeri, sekolah bagus banget sekolah SMA negeri 2 Sekayu. Saya sekolah di situ waktu itu. Saya mungkin prestasi yang paling membantu saya memahami kehidupan ini, saya pernah jadi finalis loh. Finalis lomba cerdas cermat undang-undang dasar ini loh. Jadi kalau saya mau tes pegawai PNS tuh hafal semua isi soal tes Menarik kompetensi sekali. dasarnya. Menarik Kan sekali. hafal undang-undang kan? Itu salah satu pernah jadi finalis nasional. Menarik. Itu tahun 2008 waktu itu saya masih kelas 10 itu. Wow, oke. Dan di situ saya bukan anak kampungan sih, jujur Li, itu yang pertama saya naik pesawat itu Garuda, naik pesawat terbang itu ya gara-gara Lomba itu? Iya. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Tadi mewakili Provinsi Sumatera Provinsi Selatan. Sumatera Selatan. Iya, itu. Tapi kalau OSN ikut nggak? OSN saya kimia malah. OSN malah kimia ya? Sampai Bukan level kabupaten. geografi? Iya, bukan geografi. Menarik. Saya pengen kuliah di geografi biar cepat jadi PNS sebenarnya. Nah, menarik tuh. Kenapa dari yang kimia akhirnya kuliahnya geografi? Ya, karena kalau saya kan banyak tahu ya, bukaan formasi pegawai kan. Oke. Nggak pernah, jarang sih dibutuhkan guru kimia. Biasanya guru kan. Tapi geografi kan bisa kerja di kantoran. Ya, Dan nggak banyak betul. orang saingannya kan. Udahlah saya ambil geografi aja. Oke, berarti dulu tuh lebih ke pemilihannya pragmatis ya. Iya, pragmatis. Udah SMA udah pragmatis, bahaya juga kan. Pragmatis sekali. Pengen cepat jadi pegawai waktu itu kan. Menarik. Oke. Nah, Mas Gigi, tadi itu yang menarik adalah pembahasan kita soal bahasa. Karena memang itu saya juga tahu banyak anak-anak saya itu yang agak reluctant terhadap bahasa ini. Jadi mereka tuh punya preferensi pasti kalau nggak ke Aussie, ke Inggris, ke US. Karena alasannya bahasa Inggris ya. Nggak mau belajar bahasa baru atau Singapura lah biasanya. Singlish lah. Iya, karena nggak mau belajar bahasa baru karena belajar bahasa baru nih sulit nih gitu. Nah, ternyata tadi kan kita ngobrol pembelajarannya hari-hari pakai bahasa Rusia kan, bukan bahasa Inggris kan. Wah, berarti itu struggle-nya, perjuangannya ini banget dong ya, maksudnya belajar bahasanya gimana tuh, Mas Gigi? Saya harus menarik quote ya dari Andre Hirata ya. Andre Hirata tuh pernah bilang, saya nggak tahu di buku mana, tapi saya harus konfirmasi ke beliau. Dia pernah bilang, jika kalian bisa hidup di Rusia, maka kalian bisa hidup dimanapun di belahan bumi. Jadi kalian kalau menderita di Rusia, kalian negara manapun kalian enteng menghadapinya. Seberat-beratnya tinggal di Jerman, di Belanda, Rusia paling berat. Jadi kalau kalian udah hidup di tempat paling terberat, satu cuaca sangat dingin, apa-apa kan ekstrim ya, kalian akan enteng gitu. Itu quote-nya Andre Hirata ya. Saya ingin menarik dari statement itu, dari quote itu, bahwa itu memang challenge bahasa. Tapi kalau kita berkaca, kalau cuma itu kan alasannya pragmatis juga, karena bahasa sih kita menghindar kan. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh bangsa kita, Agus Salim, Soekarno, Bung Hatta, Syahrir, mereka kan bisa bahasanya banyak banget. Itu kita harus merefleksikan diri, bangsa besar itu ya maju ya bahasa penghubungnya. Di situ sebenarnya lidah bangsa Indonesia itu, Coach Fikri ditakdirkan sebagai lidah multinasional. Kalian pernah lihat orang Indonesia tuh kalau bahasa Spanyol hampir mirip banget sama kayak orang Spanyol. Itu lidah-lidah yang tangible, yang bisa berfungsinya sebagai, bisa dipakai di mana aja. Artinya orang Indonesia itu ditakdirkan menjadi masyarakat komunitas global. Kita mengabaikan kemampuan berbahasa dengan alasan susah bahasa Rusia. Berarti kita telah mendowngrade kualitas bangsa kita yang dikaruniai oleh Tuhan dengan lidah yang sangat fleksibel seperti ini untuk bicara dalam berbagai bahasa. Kita tidak mengoptimalkan berkah itu. Nah itu menurut saya kalau analoginya, kira-kira kalau menjadi alasan bahasa sih terlalu pragmatis sih. Tapi memang kalau mau bahasa itu kan adalah kunci untuk membentuk dan mengetahui peradaban. Saya rasa saya sepakat sih. Tapi untuk memahami lebih detail tentang ilmu itu diperlukan bahasa. Menurut saya kalau menghindari gara-gara bahasa itu kita nggak akan bisa mentranskripsi sebuah informasi menurut saya. Setuju. Gitu. Tapi dulu perjalanan belajar bahasa Rusianya gimana? Kita sekolah tetap berat kan, mesti kan? Berat juga. Berapa tahun? Setahun? Kita dikasih bahasa Rusia itu setahun. Tapi itu udah belajarnya di Rusia atau masih di Indonesia? Waktu itu kan COVID ya, jadi belajarnya saya di Indonesia kelasnya. Kurang beruntung. Jadi masih secara online ya? Iya online, masih pengen juga langsung kan, tahu COVID kan masih maskeran gitu. Iya, sulit. Tapi dulu belajar setahun, itu kurang lebih berarti kayak foundationnya ya, belajar bahasa aja selama setahun? Iya, setahun belajar bahasa, kurang lebih itu. Tapi tentu yang memperlancar adalah karena praktek langsung di sana kan? Betul. Karena mau nggak mau harus pakai, jadi kayak
Ya udah. Sebenarnya strategi bertahan hidup di Rusia itu kan kerja. Saya banyak kerja part time juga sebenarnya. Oh gitu. Iya, kerja part time. Oh, gaya-gaya aja coach. Kalau kelihatan peneliti, ya peneliti. Tapi kan bertahan hidup kan butuh juga, bukan masalah ekonomi sebenarnya. Kalau saya skill sebenarnya bahasa itu harus dilatih. Nah, saya pernah menyarankan ke teman-teman yang sekolah di Rusia, kalau kalian kerja part time, carilah kerja yang mendukung ekosistem kalian untuk tumbuh berkembang. Oke, menarik. Itu menurut saya. Terus Jadi- Mas Gigi part time apa? Jadi waktu kurir. Kenapa jadi kurir itu mendukung untuk itu? Karena pergi-pergi terus mengamati wilayah ya jadinya. Itu satu juga. Jadi kita Oke. hafal tempat kan. Ya. Nah, saya mau cerita komparasi dengan kerjaan lain. Kalau kalian kerja di Oke. restoran, kalian cuma di dapur. Oke. Chance untuk berbicara sama orang sangat kecil. Ya. Tapi kalau kalian kurir, satu tadi yang di Coach Fikri sampaikan, ini bukan promosi kerja kurir bagus ya. Kan ya. Tapi ini strategi bertahan hidup. tapi bukan berarti kurir juga nggak bagus Iya. gitu nanti. Tapi badan saya jadi sehat. Oh betul. Karena pakai sepeda kan. Mantap. Oh, pakai sepeda. Iya. Oh, iya. Ini pakai Iya, sepeda. iya. Jadi saya kenapa itu salah satu yang mendukung ekosistem berbahasa kita jadi lancar? Karena kerja di Rusia kurir itu dia ada timer waktu pengantaran barang kan. Saya kerja di salah satu toko lah. Toko convenience store lah yang punya serba ada. Ya. Dia harus diantar. Dan Rusia itu kan sistem permukimannya kan apartemen ya, blok-blok, kuartir-kuartir itu ya. Oh oke. Jadi kan dekat sebenarnya, ada Ya, zonanya. Nah, kadang kalau kita nganter kecepatan kan, kita kan punya timing ya. Timing ada 2 menit. Ya 2 menit sisa dipakai buat ngobrol lah sama klien kan. Nah, di situ yang menurut saya kita berusaha bereksplorasi menggunakan kata-kata yang pengen kita praktekkan tapi nggak pernah tereksekusi. Nah, kerja jadi kurir salah satunya adalah bagaimana kita bisa bicara sama orang, memvalidasi bahasa kita bagus nggak sih? Ya. Nah, kalau orang udah ngerti ya, kalau udah klien tuh sering ketawa sih. Kalau udah ketawa udah aman sih. Wah, menarik. Itu yang menurut saya salah satu strategi bertahan hidup untuk mendukung kita di kemampuan bahasa, untuk khususnya bahasa Rusia ya. Iya. Nah, Oh jadi dari situ ya banyak ngeprakteki. banyak praktek. Bahasanya ya. Nah, terus kita kan naik sepeda, dibayarin kan kerja kurir. Dibayarin, Iya. jadi badan sehat, dibayarin orang, bahasa Ya, lancar. setuju. 3 komponen itu mendukung kita. Setuju. Soalnya udah nggak jadi kurir, mesti udah agak berasa gendutannya berasa ya. Oh, emang pernah kurir ya? Kebayang. Tapi lebih jago mana sekarang Mas? Bahasa Inggris atau bahasa Rusia? Aduh, sudah Oke. bahasa Inggris saya udah kayak agak ngomong bahasa Rusia. Kadang kepleset kayak. Harusnya Iya. ngomong yes. Terus kadang kalau ngomong harusnya yes kan. Coba dia dah. Itu kan yes kan bahasa Rusia. Iya. Aduh, kacau ini agak campur ya bilang kan. Tapi oke, overall masih lah bisa ngimbang. Karena hari-hari pakai bahasa Rusia. bahasa ya. Rusia. Sama kan pasti teman-teman internasional tuh. Iya. Iya kan? Nggak pakai bahasa Inggris ya, tetap pakai bahasa Rusia. Ya? Kalau sama orang-orang yang luar negeri biasanya bahasa Inggris. Oh, tetap Dari bahasa Inggris. teman-teman dari India, dari Kuba, biasanya pakai bahasa Inggris. Iya. Di sana yang banyak mana Mas? Orang yang Tiongkok Tiongkok ya, Iya, banyak ya, iya. Tiongkok ya. Banyak sekali itu. Mendominasi ya. mendominasi gitu. Tapi persaingan gimana Mas di sana? Persaingan kita balik lagi ke persaingan gitu. Persaingan akademik. Persaingan akademik. Kencang ya? Ketat sekali ya. Wah, anak-anak Rusia tuh ambisi sekali. Itu menurut saya kuliah. Gitu ya. Karena saya kuliah lama S2 kan, S2-nya baru 5 tahun kemudian saya ngeliat apa sih yang dikejar. Gitu. Tapi itu bagus untuk mendukung kita. Karir kita kan melihat mereka tuh ambisi, punya semangat kan. Nah, itu jangan kalau kita kan anak-anak yang Indonesia yang punya semangat kadang ngapain sih sok yes banget ya kan. Setuju. Nah, itu yang menurut saya anak ini karena dia masih muda ya kita dukung aja kalau saya gitu. Iya, betul. Nah, tapi di Story kan saya kan karena saya tuh bukan karena pinter coach, tapi karena punya banyak waktu pengalaman kerja. Oke. Jadi ketika ujian itu kan bisa menghandle itu karena best practice kan. Itu mendukung saya. Saya punya pengetahuan secara teoritik tapi saya punya praktikal. Iya, Itu yang mendukung saya sebenarnya bertahan hidup di akademik di Rusia sebenarnya. Saya tuh di antara teman saya 10 orang yang S2. Saya satu-satunya orang asing yang Krasny-Diplom cum laude loh. Oh iya. IPK saya itu satu-satunya orang asing. Jadi ada 10 orang mahasiswa asing itu 10. Enggak, mahasiswa Rusia. Oh, mahasiswa Rusia. Saya cuma satu orang asing dan satu-satunya orang asing yang cum laude itu saya. Gokil. Yang di departemen saya ya. Kalau jurusan lain nggak tahu, tapi kalau yang di departemen saya. Keren. Dan yang saya tangkap adalah kunciannya dari Mas Gary itu adalah berani dan selalu mencoba sih. Menurut saya itu harus dibangun. Iya kan, karena akhirnya mencoba dengan ngelancarin bahasa, berinteraksi dengan tadi sempat part time, jadi kurir. Terus habis itu POV-nya, perspektifnya sangat menarik loh. Punya waktu sisa 2 menit dipakai ngobrol sama klien. Karena kalau orang Indonesia pada umumnya, masih ada 2 menit.
Kokok dulu, Iya. iya Saya kan? sering. Saya Iya menggunakan kan? itu dengan baik. Betul. Sehingga kadang saya ngetes Manfaatkan waktu. kata-katanya, kalimatnya, dan itu yang mendukung bahasa saya. Ya saya kalau boleh saya ngomong, Coach, saya bahasa Rusia saya mungkin tercepat dalam beradaptasi. Orang-orang kan ada yang kuliah S1, S2, Iya. jadi wajar lah mereka fasih kan. Iya. Saya kan S2 dan itu jalur fast track. Karena harus menambah banyak variabel. Wah, ternyata harus kerja, harus ini, nggak bisa kita leye-leye kan. Iya, iya, Nah, iya. jadi itu jalur fast track untuk bisa cepat menguasai bahasa Rusia. Oke, menarik sekali, menarik sekali. Kalau tapi sebenarnya secara pembelajaran lebih apa sih yang beda gitu ketika di Indo, walaupun ya ini beda jenjang ya S1 Wah. dan S2 ya, Iya, tentu iya. nggak selalu Betul. comparable. Tapi secara umum apa yang beda di Indo sama di Rusia? Kalau yang saya tangkap kan tadi satu ya, universitas itu tersambung dengan pusat penelitian. Iya, betul. Berarti ada kesinambungan, ada keberlanjutan di Iya, sana. betul, Yang saya betul. tangkap yang pertama. Betul. Saya perlu cek di Indo seperti apa, tapi yang saya tahu tidak sekuat itu Iya, kesinambungannya, gitu kan. Coba kalau selain itu apa lagi yang bikin berbeda, Mas Kiri? Ilmu itu kalau di bidang keahlian saya, Mm-mm. ilmu itu di-updating, selalu update. Selalu update. Jadi bukan dari buku referensi ini, tapi setiap tahun. Kan Rusia kalau di saya kan di bidang kebumian ya. Ya. Kan tiap tahun kan ekspedisi. Jadi hal-hal yang baru dibawa ke kelas, didiskusikan. Menarik. Jadi up to date sekali ilmu apalagi ilmu sains itu diperjuangkan. Bukan jadi jangan sampai jadi negara yang menerima ilmu aja. Ya. Jadi ilmu itu diperjuangkan. Jadi memang cuma kan negara kadang kurang terlalu atensi ya terhadap hal-hal riset dasar karena nggak menguntungkan, nggak menghasilkan ekonomi. Tapi kalau kita tidak memulai dari riset dasar, peradaban ilmu pengetahuan itu nggak akan terbentuk. Coach, itu yang menurut saya jadi penting. Yang jadi selalu penekanannya di situ. Nah, hal-hal ini yang menurut saya harus dibangun sebenarnya. Yang jadi pembeda ilmu pengetahuan Rusia itu update. Itu yang menurut saya kita udah riset di sini. Jadi bawa materi kuliah hasil penelitian di sini dibahas. Nah, itu yang menurut saya beda sih. Sama yang kedua yang jadi pembeda kalau ujian di Rusia tuh ujian lisan loh. Oh iya. Iya, lisan. Kuliah ujian lisan. Iya, kalau UASnya lisan, nanti dikasih kupon. Oh, bukan esai gitu enggak. suruh nulis jurnal. Ada gitu, tapi nggak banyak mata kuliah saya baru seumur hidup baru sekali ujian esai. Oh gitu, menarik sekali. Jadi dikasih kupon, nanti mahasiswa yang ngambil satu-satu. Oke. Terus ada pertanyaannya. Oke, sebelum ke sana, berarti kalau saya tarik, jadi balik lagi ke poinnya dia karena dia connect dengan lembaga penelitian. Jadi mahasiswanya kan banyak peneliti tuh. Oh ya, peneliti. Ketika balik hasil penelitiannya dibahas lagi, dibawa lagi up to date. Itu yang menurut saya keren. Menarik. Nah, yang kedua tadi soal ujian tuh. Dia lebih banyak berarti interview lisan. Interview dan interviewnya satu pertanyaan tapi jawabannya bisa beranak-beranak. Kalau dosen kurang puas nanya ini, nanya Kenapa ini. pendekatannya lebih memilih interview dibandingkan esai? Karena kan esai lebih efisien ya sebenarnya. Kalau dari POV dosen ya. Ya udah dudukin aja 20-30 mahasiswa suruh nulis esai sejam 2 jam, cek lebih efisien kan. Iya. Tapi kalau dari pandangan saya sih sebenarnya dosen itu kan sebenarnya bukan orang yang posisinya kalau di Rusia kan egaliter. Dosen sama mahasiswa ya sama aja teman. Oh gitu ya. Jadi memang kalau saya ujian lisan itu kan untuk memahami seberapa dalam kamu memahami. Oke. Ya kalau sekarang kalau esai kalian tanya ChatGPT selesai sebenarnya. Sekarang kalau dulu enggak. Kalau zaman kami dulu kuliah itu ada ujian dibahas di grup online, grup Facebook, ada soal terus dibahas, kasih pertanyaan ya, ada pertanyaannya kan? Ya. Jadi review sama-sama gitu. Zaman dulu. Sekarang kan kalian tanya ChatGPT selesai. Betul. Makanya kan sebenarnya lebih ke ujiannya tulis tangan. Nah, ujian lisan itu adalah salah satu membangun kognitif sama bentuk teori kemampuan kerangka teoritis sih dari itu. Kenapa sih di sini ada gunung api, kenapa di situ enggak? Ya. Nah, di situ kan kita berpikir gini. Nah, itu menurut saya sih itu adalah bagian dari kultur pendidikan di Rusia, bukan yang baru-baru ini aja, tapi memang dari zaman-zaman Uni Soviet udah model kayak gitu. Oh gitu. Menarik. Yang menarik adalah ternyata sistemnya lebih agak ke barat ya. Maksudnya kayak dalam artian tuh dosen dan murid tuh ya udah dipandang setara. Padahal kan secara sistem pemerintahan mereka kan lumayan rigid gitu kan, lumayan
kayak kita bilang kayak era Orde Baru lah Iya, kasarnya. gini kita ya, tapi enggak juga. Cuma menurut saya yang jadi penting adalah bahwa kalau zaman Orde Baru kan kita takut sama guru. Guru itu kan dihormati sekali ya. Iya, Ini jadi lebih ke respect, respect, betul. hormat sih ya, karena memang guru itu memang ya zaman saya juga itu sih kena juga sih, kalau guru kita kena pukul guru, kita balik ke rumah ngadu ke orang tua, habis yuk. Dimarahin lagi. Dimarahin lagi. 2 kali. Dua ya. kali. Sekarang nggak gitu Masih realitanya. zaman saya masih itu. Masih, sekarang realitanya kayak gitu. Tapi menurut saya yang jadi kunci kenapa dia sampai harus itu kan sebenarnya memperkuat ya kemampuan kognitif sama teoritik sih. Kalau dalam tutur lisan bagaimana sih kejadian-kejadian ini, oh konteksnya kayak ini. Jadi memang nggak keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau teoritik nulis kan selesai, habis hujan selesai, lupa gitu. Iya sih, setuju. Itu menurut saya penting. Oke. Jadi tadi ya connect dengan lembaga penelitiannya, terus habis itu ujiannya lebih banyak ke interview, lebih banyak ke lisan. Ada lagi nggak, Mas Gigi? Yang kayaknya perbedaannya kayak berasa atau dirasain? Berbeda. Jalur kuliah biasa sih ya. Kalau secara lingkungan gimana? Tadi kan kita sebenarnya sempat bahas ya. Kalau ketika saya kuliah, saya tuh ngerasain bahwa kita tuh harus agak maju mundur tuh. Dalam artian gini, misal kalau dosen nanya, ada yang mau bertanya nggak? Kita angkat tangan, teman-teman pada kayak, hah, nanya lagi, mau pulang ini, gitu kan? Iya nggak? Kalau itu ada juga sih, tapi beberapa pertanyaan juga memang nggak kadang kita bertanya tuh jam mau habis. Kalau kita kan boleh mutus, boleh nanya, ini kok kenapa sih gitu, waktu kita boleh nyela. Oh, nggak ada yang bertanya, aduh ini udah mau pulang malah nanya, nggak jelas banget ya gitu. Iya, betul. Teman-teman kalau bingung langsung nanya, ini kok kenapa harusnya kayak ini kayak gini. Gitu. Jadi kulturnya karena dia tadi ya lebih berani, lebih straightforward, egaliter, itu yang menurut saya penting. Betul. Lah itu ya sebenarnya kultur yang belum banyak terbangun sih di Indonesia. Menarik sekali. Oke, Mas. Ini kita udah cukup panjang nih podcastnya. Nah, Mas Gigi boleh nggak kasih pesan terutama buat anak-anak Indonesia yang masih takut, masih minder, mungkin tadi ya secara bahasa masih belum pede, belum berani mencoba gitu. Silakan, Mas. Oleh saya itu waktu di Jogja juga, coach, sama aja minder juga lihat anak-anak dari Pulau Jawa tuh pinter-pinter banget. Tapi kan ketertinggalan itu kan bukan karena takdir yang abadi, itu bisa diubah sebenarnya. Nah, jadi memang saran saya ke teman-teman ya, hal-hal yang terbaik itu kan yang berilmu itu diperjuangkan, bukan diterima. Ya. Kadang kalau kita menerima ilmu itu ya udah, habis itu kita nggak berjuang kan, sama aja sebenarnya. Jadi saran saya ke teman-teman, ke pemirsa semua yang menyimak ini, saran saya yang terpenting bagaimana kita menghormati ke waktu sih, itu. Jadi di usia-usia yang sangat produktif, waktu itu digunakan sebaik-baik mungkin. Nah, waktu adalah pembunuh manusia sebenarnya. Jadi kalau kita bad treatment terhadap waktu, kita terbuang. Tapi kalau kita respect sama waktu akan menghormati kita. Dan itu akan mendorong proses-proses kita menjadi lebih baik. Ya gunakan dengan yang baik. Waktu menurut saya selama ini banyak orang udah mau abai, tidak menghormati waktu. Jadi waktu nggak akan menghormati kita. Nah, itu yang terbaik sih menurut saya. Dan kedua, kalau pembelajaran selama proses pendidikan, sekolah, saya mengingat sekolah itu bukan hal yang menyebalkan. Justru sekolah itu kan dari school itu kan senang, harusnya tempat senang kan, tempat yang menyenangkan sebenarnya. Jadi menurut saya momen-momen itulah digunakan dengan baik, berkembang, berkreasi, menurut saya itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana rekan-rekan semua bisa memahami bahwa kita ketika tidak sekolah, tidak menempuh pendidikan, kita secara tidak langsung telah membuat sebuah limitasi-limitasi dalam kemampuan berilmu pengetahuan. Menarik. Nah itu. Jadi untuk membuka, ada pepatah bilang bahwa buku itu jendela dunia kan. Betul. Jadi untuk membuka pintu maka diperlukan kunci. Nah, waktu adalah kunci untuk membuka ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita nggak menghormati waktu, kita kuncinya nggak cocok.
Itu. Cakep. Oke, cara kesebelannya satu, hormatin waktu, manfaatin waktu Oh, iya. sebaik mungkin, dan tadi saya highlight banget, bikin sekolah itu jadi menyenangkan. Menyenangkan. Betul sekali. Betul. Terima kasih banyak Mas Gary. Terima siap kasih Coach sudah hadir. Fikri. Terima kasih. Ya, buat yang lain jangan lupa untuk di-subscribe dan juga komen di bawah dan share bebas pertanyaan apa aja dan apa sih yang pengen kalian bawa dan kita pengen hadirkan di podcast ini akan kita hadirkan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya.